Oke, selamat pagi guys. Jadi pagi ini saya akan melakukan penyepraian yang pertama pada padi usia 10 hari setelah tanam. Jadi memang untuk padi kali ini saya belum melakukan eksekusi apapun, karena memang padi saya tanam itu baru usia 10 hari. Jadi biasanya saya melakukan perawatan padi sekitar usia dari 10 hari ke atas, karena memang tanam padi di daerah saya itu biasanya atau biasa disebut tandur itu menggunakan pupuk, beda dengan daerah-daerah lain yang langsung ditanam. Jadi ketika melakukan penanaman kita aduk dulu dengan pupuk agar si akar meresap, dan untuk usia 1 sampai 10 hari kemungkinan si pupuk itu yang akan berkontribusi dalam pertumbuhan si padi ini. Oke, jadi pagi ini saya akan melakukan penyepraian yang pertama. Jadi seperti biasa penyepraian saya menggunakan alat spray ala saya sendiri, spray rakitan. Ini spray steam buat cuci motor. Memang layarnya rendah, kurang bagus kalau untuk pertanian. Jadi karena memang sawah yang saya akan eksekusi itu tidak terlalu luas lahannya, jadi cukup kalau menggunakan pupuk seperti ini. Kemungkinan ini tangki atau kompan ukuran 10 liter. Jadi kemungkinan sawah yang saya akan eksekusi itu biasa menggunakan takaran sekitar 10 kali isi atau setara 100 liter ya. Jadi mungkin karena belum terbelinya alat spray yang bagus-bagus seperti kalian para sahabat tani, saya untuk sementara menggunakan alat seperti ini. Ini memang agak sedikit ringan, enak kalau hanya untuk lahan padi sedikit. Oke, jadi kemarin itu ini bekas motor. Nyimpan apanya di mana ya, di sini. Nah, jadi kemarin ini bekas motor, ininya tuh diganti spoilernya diganti. Saya beri ini spoiler bawaan. Ini buat cuci motor. Ini belum dikasih baterai, belum dikasih selang, belum dipasang-pasang semuanya, biar kalian sedikit memahami. Mungkin pernah lihat orang lain menggunakan alat spray seperti ini. Nah, ini batu. Jadi memang saya mempunyai batu stok 3. Jadi belinya tuh batu yang isi 3. Saya beli di toko online sekitar 250-an. Nah, jadi memang setara dengan alat spray yang menggunakan tangki-tangki seperti biasa. Namun tujuan utama tadinya hanya untuk menggunakan alat cuci motor. Jadi ini saya sudah bawa 3-3-nya baterai untuk stok. Jadi sudah saya kasih nomor 1, 2, 3. Jadi kita menggunakan nomor 1 dulu biar tidak ketukar. Ini pasang, ini tidak ada on off, tidak ada alat untuk pengencangan atau lain-lain. Ini hanya langsung kita pencet langsung. Nah, ini sisa air kemarin bekas cuci motor. Oke, jadi ini langsung, ini untuk ke tangki. Ini pakai selang timbangan. Jadi selang timbangan saya rakit menggunakan alat-alat seperti ini. Udah ada saringannya, udah saya rakit. Ini tinggal masukin ke sini nih. Ini udah kenceng. Ini nanti kita masukin ke tutup si tangki. Oke, untuk spoilernya di mana ya, kemarin lupa naruh. Jadi memang ini bekas obat, atau berkas-berkas penyepraian musim kemarin. Jadi ini menggunakan sprayan seperti ini saya udah 2 musim. Jadi saya udah bikin alat spray seperti biasa, spoiler buat spray yang menggunakan tangki-tangki besar. Nah, saya gunakan ini tuh yang putih tuh bawaannya. Jadi bawaannya tuh ada seperti ini buat cuci motor yang agak sedikit berkabut namun kurang berkabut. Jadi saya gunakan ini, bisa diputar-putar nozzle. Bisa dikencengin, tinggal masukin ke sini.
saya masuk. Jadinya tuh seperti ini. Bagus sih, lumayan kalau untuk tadi sekitar yang sedikit. Untuk obat-obatan ini langsung saya bongkar dari rumah atau bekas dari musim kemarin. Kita taruh dulu ke belakang. Nah, ini jadi alat-alat bekas musim kemarin. Saya ini menggunakan complong untuk mengaduk alat-alatnya tuh complong. Saya sudah bawa sendok. Mana ya kemarin sendok? Udah bawa sendok. Di takaran. Ini musim kemarin saya menggunakan spontan yang ukuran 400 SL. Jadi untuk ukuran 500 mg. Kemarin saya 2 kali beli, jadi memang ada segi tanggung. Jadi untuk hari ini saya sudah beli yang ukuran 1 liter. Jadi memang maunya tuh yang spontan king, karena memang harga yang tidak memadai dengan keuangan. Jadi saya menggunakan spontan. Karena untuk hasil yang musim kemarin cukup memuaskan lah, lumayan. Saya sudah siapkan spontan. Untuk takaran spontan seperti biasa, musim kemarin saya menggunakan 1 tutup untuk 10 liter tangki ukuran yang saya rakit tadi. 1 tutup. Ini mau habiskan ini dulu bekas kemarin. Nah, kalau kemarin pakai antrakol seperti biasa, obat-obatan seperti biasa yang seperti kalian gunakan. Ini MKP merah untuk buah sisa musim kemarin. Jadi untuk pagi ini memang saya melakukan penyepraian untuk pertumbuhan di masa generatif. Nah, untuk pagi ini saya melakukan penyepraian masa-masa generatif, yaitu melakukan penyepraian menggunakan merek baru atau korban dari iklan nih, dari kemarin di tokonya tuh ada yang iklan seperti kayak sales kayak gitu. Jadi biasanya kan antrakol sudah kelihatan kan hasilnya, kualitasnya. Namun untuk kali ini saya mau mencoba dengan korban iklan dan korban diskon. Jadi kemarin tuh ini sekitaran beli 90.000, 80.000, namun saya dikasih 75.000 karena sedikit diskon dan produk baru dari apanya ya? Dari produk, kurang tahu lah. Mungkin ini untuk pemakaian nanti saya akan review, hasilnya juga akan saya review. Ini mungkin tertera hanya untuk cabai, bawang dan lain-lain. Namun kata si AA sales tuh ini bagus buat padi, banyak yang udah coba aja dulu lah, gampang. Untuk hasil mudah-mudahan tidak mengecewakan lebih dari antrakol yang sudah biasa kita gunakan. Jadi ini tuh fungisida itu untuk meresapkan obat dan pupuk yang kita gunakan untuk kita mix atau campur. Sudah ada 2 jenis, tapi akan habiskan dulu antrakol, masih ada sekitaran untuk 1 tangki bekas musim kemarin. Jadi memang ini tuh habisnya segini. Spontan sekitar 1 liter untuk 1 musim saya gunakan. Ini antrakol biasanya saya 1 kilo. Habisnya tuh 1 kilo sampai di mix ke dari ultradap warna hijau untuk daun ke MKP berwarna merah untuk buah. Jadi tidak ada obat yang mewah-mewah seperti biasa, hanya menggunakan jadi saya tuh sudah mendarah daging, jadi sudah tahu khasiat, hasil dan kualitasnya. Meskipun harga murah, tapi dengan obat-obatan ini sudah saya biasa lakukan. Jadi ini untuk masa generatif saya menggunakan ultradap untuk pertumbuhan daun, anakan, memperbanyak anakan. Jadi ini jenisnya tuh serbuk kayak micin gitu. Jadi biasa dilarutkan ke air, dituang ke sini, di mix pakai sendok, baru dituangin ke tank, dicampur dengan spontan dan antrakol atau ini produk baru Benefit. Tapi Benefit ini zincnya tuh plus,
Untuk antrakol zincnya tuh hanya, mana ya, kemarin saya udah baca, hanya 70. Nah, Probinep hanya 7%, ini 75%. Nah, mudah-mudahan bahan aktifnya tuh tidak mengecewakan. Mudah-mudahan hasilnya maksimal seperti antrakol. Jadi saya mencoba dengan tantangan baru. Ya, ini antrakol. Oke, lanjut guys. Kita lakukan mix atau penyepraian. Nah, jadi untuk safety saya sudah pakai topi. Kita harus menggunakan masker karena insektisida tuh bau-baunya tuh nggak enak, apalagi masih pagi-pagi kayak gini, masuk ke perut, aromanya tuh nggak enak, bisa menyebabkan sakit, masuk angin. Jadi usahain kita gunakan masker, sarung tangan, buat ini sarung tangan karet buat mix, karena apapun jenisnya itu insektisida itu mengandung racun. Meskipun darah kita dan darah serangga yang kita eksekusi memang bukan tujuannya atau lain dari alirannya, namun kita harus jaga-jaga